presentasi bagaimana manifestasi dari keadilan itu dalam kebijakan publik ya. Jadi kebijakan publik itu dia tidak lepas dari paradigm ya, tidak lepas dari paradigma tertentu. Tapi kebijakan publik itu dia selalu berjangkar pada satu paradigma. Ya, kemarin waktu itu saya menyampaikan tabel ya, teman-teman bisa cek di slide yang saya share. Itu kan saya bagikan beberapa bentuk paradigm ya dalam memahami keadilan ya. Ada paradigm yang namanya utilitarian, ada libertarian, ya ada egalitarian, sama yang terakhir itu yang akan kita bahas hari ini itu adalah kapabilitas ya. Teman-teman juga kemarin kan udah share ya, keadilan itu apa sih, apa yang dimaksud dengan adil gitu ya. Kenapa adil itu jadi sesuatu yang penting gitu kan. Dan kenapa kemudian kebijakan publik itu harus adil. Nah, mungkin sebelum saya bahas lebih dalam soal apa itu kapabilitas ya, bagaimana dia termanifestasi dalam satu kebijakan publik, saya mungkin perlu untuk narik, ini harusnya saya sampaikan waktu kelas yang soal ngomongin keadilan dan kebijakan publik ya, tapi saya mau mencoba untuk menjelaskan sebenarnya kenapa kemudian kebijakan publik itu mesti adil gitu ya, dan kenapa kemudian adil itu ada kaitannya dengan pendekatan kapabilitas, dan bagaimana kapabilitas itu punya peran gitu ya dalam perumusan kebijakan publik kita gitu ya, dimanapun sebetulnya, bukan cuma di Indonesia tapi bisa di seluruh dunia. Dia jadi satu paradigma global. Oke, saya mau mengajukan satu pertanyaan yang agak filosofis sebenarnya ya, karena ini akan berpengaruh kenapa kemudian kebijakan publik kita itu mesti adil ya, gitu. Ada satu pertanyaan filosofis ya, mungkin teman-teman pernah mendengar nama filsuf Immanuel Kant gitu ya, filsuf Barat. Ya, ada satu ungkapan yang jadi pertanyaan besar gitu ya, dan mungkin teman-teman pernah mendengar hal inilah. Saya mau bertanya dulu kepada teman-teman ya, apa yang membedakan antara moral dan etika? Ada yang bisa jawab nggak? Apa bedanya antara moral dan etika? Ini sebelum kita bahas kenapa kemudian ada adil gitu ya di sini. Ada yang tahu nggak perbedaan moral dan etika? Ini kan kita sering dengar ya. Orang itu tidak bermoral gitu. Orang itu tidak punya etika. Apa kira-kira bedanya moral dan etika? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Ini pertanyaan Immanuel Kant. Ada yang bisa jawab? Apa bedanya moral? Atau apa itu moral? Ada yang bisa jawab nggak? Apa itu moral? Apa itu etika? Atau dua-duanya sama? Izin Kak, boleh jawab nggak? Boleh. Silakan. Ini kalau menurut pengetahuan aku ya yang terbatas. Jadi kalau moral itu lebih berpengaruh ke individu seseorang. Jadi dia itu bermoral atau enggak itu balik ke dalam dirinya sendiri. Kenapa? Karena moral itu disebabkan dari bagaimana dia tumbuh gitu, kayak dipengaruhi lingkungannya, keluarganya, orang-orang yang dia temui dan lain sebagainya. Tapi kalau etika itu kayak lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan apa yang sudah ada di masyarakat gitu. Sebenarnya apa ya, etika itu tergantung bagaimana masyarakat menilai dia gitu. Tapi kalau moral itu benar-benar dari pribadinya dan bagaimana dia berperilaku gitu sih Kak. Oke, siap. Ada lagi nggak yang lain? Terima kasih ya, Bila, Salsabila.
Ada lagi nggak yang mau ngasih definisi apa bedanya moral dan etika? Saya memulai dari ini karena ini akan berpengaruh dengan eh, pembahasan kita ya soal keadilan dan hingga turunannya ke kapabilitas. Ada lagi nggak yang mau jawab? Apa itu moral? Apa itu etika? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa juga sih. Oke, itu good point ya, salah Sabila ya. Jadi yang dibilang salah Sabila itu benar. Jadi moral itu dimensinya itu individu. Ya, kalau etika itu dimensinya itu adalah sistem sosial gitu. Jadi moral itu based on individu. Jadi biasanya dia cenderung intuitif ya, cenderung apa namanya, cenderung dia lahir dari ya pengalaman atau experience-nya dari individu itu gitu kan. Sehingga individu itu bisa menilai mana yang baik, mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak baik gitu kan, mana yang dianggap benar, mana yang salah gitu. Dan biasanya moral ini berkaitan dengan pertumbuhan kedewasaan gitu ya, faktor-faktor psikologis gitu kan. Orang kan dianggap dewasa itu kan dia kalau sudah bisa membedakan ya mana yang benar, mana yang tidak gitu kan. Tapi kalau etika itu benar juga gitu kata Salsabila, itu lebih ke sistem sosialnya. Etika itu sesuatu hal yang disepakati bersama yang itu menjadi panduan ya. Orang tuh hidup harus bagaimana gitu kan. Dan ini biasanya sangat lazim gitu. Etika itu ada di organisasi profesi, misalnya di kedokteran itu ID itu kan pasti punya etika dokter ya. Misalnya tidak boleh harus menjaga persetujuan, harus menjaga kerahasiaan pasien, itu kan etika sebetulnya. Terus tidak boleh membicarakan pasien, kondisi pasien di publik, itu kan etika. Jadi sesuatu yang melekat dalam sistem sosial itu disebut dengan etika. Tapi kalau dia yang based on individu, itu namanya moral. Tapi etika pun juga sebetulnya dia kaitannya dengan moral sebenarnya. Kenapa? Karena etika itu biasanya basisnya moral gitu ya. Karena etika itu lebih ke kesepakatan sosial gitu kan. Kesepakatan-kesepakatan di dalam masyarakat yang membuat sesuatu hal itu dianggap baik atau sesuatu hal itu dianggap tidak baik gitu kan. Nah, itu good point dari Salsabila. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah moral ya itu bersifat universal atau moral itu bersifat relatif. Universal itu artinya moral itu berlaku untuk semua ya. Maksudnya dia tanpa mengenal apa namanya batasan tempat, batasan waktu, moral itu selalu bersifat universal. Atau orang bilang moral itu bersifat relatif gitu. Kalau di satu tempat dianggap baik, tapi mungkin di tempat lain itu dianggap tidak baik. Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira moral itu universal atau relatif ya? Ini istilah relatif, ini ada istilah relativitas moral. Relativitas moral. Gimana menurut teman-teman, ada nggak? Yang bisa jawab? Ini saya pertanyaannya agak-agak jauh-jauh dikit, tapi ini nyambung sebenarnya. Karena saya pengen teman-teman tuh tahu kenapa kemudian ada teori keadilan itu gitu ya, yang turunannya itu kapabilitas. Ini harusnya saya sampaikan di kelas sebelumnya sih, tapi karena masih ada kesempatan saya mau nyampein ini dulu dikit. Ada yang bisa ini menjawab moral itu universal atau moral itu relatif ya? Atau bingung? Oke, saya mungkin apa namanya mengajukan satu pertanyaan nih pemantik ke teman-teman untuk bisa ngebahas ini. Membunuh orang misalnya, membunuh orang apakah diperbolehkan? Oke, ini ada yang jawab di chat ya. Oke, Salsabila menjawab relatif ya, bergantung di mana orang tersebut berada. Oke,
Sekarang pertanyaannya mungkin saya ngambil dari satu contoh tindakan. Membunuh orang itu diperbolehkan nggak kira-kira? Ada nggak daerah atau satu waktu yang membuat membunuh orang itu diperbolehkan? Mencuri atau melakukan pelecehan? Di chat. Ya, nggak boleh. Betul ya, nggak boleh ya. Kita nggak boleh ya ngebunuh orang kan? Itu udah pasti. Kalau kita lihat di hukum normatif di semua negara, semua daerah ya membunuh itu nggak boleh gitu kan. Mencuri juga nggak boleh. Termasuk melakukan pelecehan tuh nggak boleh ya. Nah, jadi Immanuel Kant itu memperkenalkan ada namanya istilah dalam moral itu, ada istilah namanya imperatif kategoris, ada namanya imperatif, sorry bukan imperatif, hypothetical kategoris. Jadi yang namanya moral, ya, kalau dalam perspektifnya Kantian gitu ya, Immanuel Kant, moral itu universal, gitu ya. Karena apa? Moral itu sebetulnya bukan datang dari irasionalitas ya, bukan datang dari tindakan yang tidak rasional. Justru moral itu sesuatu yang sangat rasional, gitu ya. Makanya misalnya ada hal-hal yang orang tuh udah pasti sepakat akan hal itu nggak boleh gitu. Membunuh orang itu boleh apa nggak ya? Pasti nggak boleh. Kecuali kalau kita ngomongin dalam kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya membunuh karena hukuman mati misalnya, itu kan beda urusan. Tapi secara moral, menghilangkan nyawa orang, ya, mencuri barang yang bukan hak kita, ya, mencuri barang milik orang lain, melakukan pelecehan gitu terhadap orang lain, gitu kan, baik verbal ataupun fisik, itu prinsipnya nggak boleh. Jadi ada namanya dalam moral itu ada dimensi yang disebut dengan imperatif kategoris, ada yang disebut dengan hypothetical kategoris. Kalau imperatif kategoris itu apa namanya? Namanya imperatif ya. Imperatif itu kan udah sesuatu hal yang wajib ya, harus dilakukan, harus dilakukan. Maka basis daripada imperatif kategoris ini adalah dia tidak bisa ditawar-tawar. Jadi dia mau apa namanya disebutnya unconditional dan pasti unconditional dan harus dilakukan gitu kan. Orang membunuh ya, orang tidak boleh membunuh itu adalah imperatif kategoris gitu kan. Orang tidak mencuri itu imperatif kategoris. Anda mau kondisinya apapun, nggak memandang tujuannya apapun, itu namanya imperatif kategoris ya. Moral yang universal, sesuatu hal yang memang harus dilakukan. Tapi ada juga namanya hypothetical kategoris. Hypothetical kategoris itu sebetulnya ini dimensi di mana moral itu akan berlaku ketika ada tujuannya. Moral ini bukan moral ini dalam pengertian ini dalam pengertian benar salah ya. Benar salah. Misalnya gini, kalau saya mau hidup sehat, maka saya harus berolahraga. Oke. Nah, pilihan olahraga ini kan sebetulnya pilihan yang bergantung pada tujuan ya. Jadi kalau misalnya Anda mau hidup sehat, ya maka Anda harus olahraga gitu. Tapi kalau misalnya tujuan Anda itu memang tidak ingin sehat, ya Anda tidak harus berolahraga. Olahraga itu bukan jadi sesuatu hal yang benar, bukan jadi sesuatu hal yang Anda anggap baik. Kenapa? Karena apa namanya, Anda nggak pengen hidup sehat gitu kan. Atau misalnya Anda ingin jadi apa namanya, ingin jadi orang sukses misalnya, Anda bekerja keras gitu kan, Anda tidak bekerja keras. Nah, Anda bekerja keras itu kan sebetulnya sesuatu hal yang
harus Anda lakukan kalau Anda ingin mencapai tujuan sukses misalnya. Anda ingin jadi sehat, maka Anda harus berolahraga. Olahraga itu pilihan yang harus Anda lakukan untuk Anda bisa sehat. Nah, itu namanya hypothetical kategoris. Jadi, sesuatu yang dikatakan benar kalau ada tujuannya, gitu ya. Nah, teman-teman semua, kenapa saya harus membahas ini? Karena pernyataan Immanuel Kant ya soal imperatif kategoris, soal hypothetical kategoris ini akan berlaku dengan prinsip keadilan. Jadi prinsip keadilan itu bagikan ya, yang kemudian yang kemarin saya sebut ada namanya John Rawls gitu ya, yang menggunakan teori keadilan, yang bikin buku A Theory of Justice itu. Keadilan itu dia masuk imperatif kategoris gitu. Kenapa dia masuk imperatif kategoris? Karena adil itu harus dilaksanakan secara universal gitu kan. Dia harus ada di dalam manapun. Dia moral sistemnya. Dia moral yang harus ada dalam setiap tempat. Nah, ini yang jadi basis daripada moral kebijakan publik. Adil gitu ya. Jadi sesuatu hal harus adil, nggak bisa enggak. Jadi misalnya gini, ini akan ngaruh misalnya ke kebijakan publik ya. Misalnya gini, pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi misalnya, ya. Dia pengen mengejar pertumbuhan ekonomi itu kan simpelnya itu kan komponen-komponen yang di dalamnya itu ada konsumsi, ya, ada ekspor, ada impor, ada belanja negara. Misalnya ada satu yang selalu dikejar oleh pemerintah gitu untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi itu adalah konsumsi. Ya, negara-negara, pernah tuh negara Amerika Serikat itu, saya lupa presiden siapa itu, pernah, bukan presiden ya sih sebetulnya, itu wali kota New York ya, pernah bilang gini, ayo belanja, ayo menggenjot konsumsi, ayo terus-menerus konsumsi. Buat apa? Supaya ekonomi kita tumbuh gitu, karena ada konsumsi di situ. Tapi pertanyaannya adalah ketika yang dikejar itu misalnya pertumbuhan ekonomi yang basisnya itu adalah konsumsi itu bisa dalam pengertian negatif juga gitu kan. Misalnya Anda berperilaku boros misalnya, atau Anda misalnya makan makanan yang tidak sehat, atau misalnya Anda mengkonsumsi sesuatu hal yang sebetulnya itu tidak menjadi kebutuhan Anda. Atau misalnya kalau dalam pengertian yang lebih luas ya, konsumsi itu bisa ekstraktif gitu terhadap terhadap alam gitu ya. Padahal kan sebenarnya apa yang tersedia di atas muka bumi ini kan sebetulnya cukup ya buat menghidupi semua manusia gitu. Tapi kemudian karena ada kebutuhan untuk mengenjot pertumbuhan, ya, mengenjot konsumsi, adalah aktivitas ekstraktif, ada tambang gitu kan, ada pembalakan hutan, yang kemudian hasil dari ekstraktif itu ya, hasil dari mengambil hasil alam yang berlebihan itu kemudian dijual dalam skala masif gitu. Nah, dalam prinsip keadilan, itu yang dilihat itu tidaklah dalam konteks apa yang jadi konsekuensinya. Konsekuensi itu artinya gini, artinya konsekuensi itu misalnya karena saya ingin mengejar pertumbuhan, maka konsumsi itu harus dilakukan dalam berbagai macam cara, apapun itu, misalnya. Jadi ada proses, ada outcome-nya, ada konsekuensinya. Nah, orang-orang utilitarianism, yang saya sebutkan di dalam tabel itu, utilitarianism itu basisnya itu adalah the greatest happiness for greatest number, ya. Utilitarian itu dia akan melihat apa yang jadi konsekuensinya. Makanya orang kalau misalnya mau hidup nyaman misalnya dalam kota, ya gusur aja orang-orang yang ini ya, orang-orang yang nggak punya, yang kumuh, gusur orang-orang yang memang dianggap ilegal gitu kan, gusur orang-orang yang membuat kota itu jadi tidak nyaman. Demi apa? Demi kenyamanan, itu utilitarian. Kenyamanan bersama oke gitu. Tapi poinnya ada hak marginal yang kemudian itu dipinggirkan. Nah, dalam pengertiannya Immanuel Kant gitu ya, yang kemudian dipakai prinsip ini oleh John Rawls, prinsip di mana outcome yang kemudian mencederai proses, mencederai keadilan itu yang tidak boleh. Karena apa? Keadilan itu sifatnya itu imperatif kategoris. Jadi keadilan itu harus ada, gitu ya. Keadilan itu harus wujud, harus diwujudkan. Makanya kenapa dalam prinsip egalitarian itu yang ditekankan itu adalah haknya. Jadi
negara itu, yang penguasa itu dia punya kewajiban untuk memenuhi hak, itu udah wajib, nggak bisa ditawar-tawar gitu. Itu imperatif kategori, sesuatu hal yang udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Anda tidak bicara soal apa konsekuensinya, tapi itu haknya dulu Anda penuhi gitu. Nah, makanya kenapa pada akhirnya kita bicara soal sorry, laptop saya Asus yang dipencet malah ini tombol mati. Nah, powernya di ini kan deretan sama keyboard, pencet mati kan. Belum mana tadi tuh. Wah, saya nggak jadi co-host ya. Punten dia bisa dijadiin co-host lagi nggak? Maaf, maaf. Siapa? Gak. Jadi saya keluar. Sip, 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 sip. Oke, thank you. Maaf, maaf. Oke, nah. Jadi sesuatu hal itu harus adil. Jadi kalau kata Rawls itu seefisien apapun suatu institusi ya, kalau dia tidak adil itu dia tidak boleh ada. Ya, institusi itu tidak boleh ada. Jadi lembaga negara itu, kebijakan itu kalau misalnya dia efisien, itu dia apa namanya? Dia harus ditinggalkan. Saya ambil contoh gini, waktu di kelas sebelumnya saya ambil contoh misalnya Braille blocks ya, jalan untuk apa namanya? Jalan untuk penyandang tunanetra ya, difabel. Kenapa kemudian harus ada jalan untuk difabel? Padahal kalau dari segi efisien dia tidak efisien. Pertanyaannya adalah siapa sih orang yang make itu? Apakah teman-teman misalnya gini, teman-teman ngelihat itu nggak setiap hari misalnya? Pasti kan nggak setiap hari ngelihat itu kan? Coba deh, yang tinggal di kota-kota gitu ngelihat di trotoar gitu kan, ada jalan yang kuning itu dibangun. Tapi teman-teman pernah nggak lihat? Mungkin pernah, tapi tiap hari nggak teman-teman akan melihat ada orang tunanetra pakai jalan itu? Enggak, jarang sih Mas. Jarang banget kan? Jarang banget sih. Jarang banget. Tapi kenapa pertanyaannya kenapa harus ada jalan itu? Gitu kan? Jawabannya karena itu kewajiban, itu moral negara gitu dalam menyediakan itu yang hak. Jadi makanya dalam apa namanya dalam istilah keadilan itu kita mendengar ada istilah yang namanya yang baik dan yang hak. Oke. Yang baik itu belum tentu benar ya, teman-teman. Yang baik itu bisa aja efisien gitu. Orang bisa aja misalnya negara ngapain sih bikin jalur buat penyandang disabilitas gitu, buat bikin jalur trotoar yang ada marka kuningnya. Itu nggak buat apa, itu dianggap tidak baik. Kenapa? Karena satu nggak efektif, nggak ada yang pakai itu kan. Tapi yang kedua, kemudian karena dia nggak ada yang pakai, jadinya ya buang-buang anggaran. Misalnya itu anggarannya lumayan loh, bikin jalur kuning kayak gitu. Bisa habis ratusan juta ada. Kalau mau rata di semua trotoar ada, tapi dia harus ada. Kenapa? Karena itu hak. Gitu. Terus kenapa misalnya apa namanya harus ada lift misalnya walaupun mungkin nggak semua tempat ya. Misalnya ada buat penyeberang jalan tuh ada lift. Itu anggarannya gede loh bikin lift tuh. Walaupun yang make ya kadang-kadang bukan orang difabel juga kan, orang-orang biasa karena males mungkin dia naik lift gitu.
Tapi lift itu tetap ada gitu, walaupun akhirnya peruntukannya itu nggak tepat sasaran. Kadang-kadang bukan difabel yang make. Kenapa? Ya karena itu haknya difabel. Itu hak yang harus dipenuhin. Itu sesuatu hal yang sifatnya itu imperatif kategori, sesuatu hal yang nggak bisa ditawar. Karena apa? Karena dia udah paling rasional, itu harus dilaksanakan, nggak bisa enggak. Makanya kenapa kata Rawls, seefisien apapun institusi sosial, ya dia bisa menghemat anggaran yang besar, dia bisa bikin ini jadi lebih efektif. Misalnya dia bisa bikin macet itu berkurang. Kalau dia tidak adil, itu nggak boleh. Karena dia melanggar yang hak. Itu prinsipnya. Jadi saya memulai dari satu narasi semacam ini. Kenapa? Karena ini akan mengubah bagaimana cara pandang kita ya terhadap negara, terhadap kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena selama ini memang salah satu yang dominan gitu ya dalam kebijakan pemerintah itu adalah melihatnya itu dalam perspektif yang baik ya, yang baik ini sesuatu hal yang dianggap mereka baik, misalnya ini bisa ngurangin macet apa enggak kalau di kota misalnya. Ini untuk apa namanya, untuk koneksivitas misalnya antar daerah. Satu pertanyaan saya misalnya, kalau jalan tol itu memenuhi yang hak apakah memenuhi yang baik kira-kira? Jalan tol. Menurut saya sih yang baik sih Mas. Karena kan kalau yang Baik, ya. ada yang misalnya ekonomi yang masyarakat yang dulunya di jalan biasa itu yang terkorbankan, rumah-rumah dan semacamnya. Nah, betul. Jalan tol itu dia infrastruktur yang ya oke, bagus gitu ya. Tapi poinnya itu bukan sesuatu hal yang bisa memenuhi hak. Kenapa? Karena nggak semua orang pakai itu, satu. Orang membanggakan, sorry ya, saya apa namanya, jalan tol itu biasanya digembar-gemborkan itu kalau lagi lebaran kan biasanya ya. Kenapa? Karena orang mobil di situ. Orang kan nyewa biasanya di situ ya. Jarang orang punya mobil. Nggak semua orang punya mobil. Benar-benar. Dan yang pasti dengan adanya jalan tol itu ada kelompok masyarakat yang akhirnya rugi, yang haknya hilang. Kenapa? Karena yang biasanya orang tuh apa namanya menikmati jual beli gitu ya, ada perniagaan di situ, orang tuh lewat di situ karena orang kemudian beli, kan kemudian tiba-tiba hilang. Di Sumatera itu kan jalur lintas Sumatera itu biasanya ada pedagang-pedagang kecil gitu yang di pinggir-pinggir gitu. Tapi gara-gara jalan tol yang dia bukan lewat situ, dia kan lewat sawah tuh. Itu nasibnya kan hilang. Nah, itu ada prinsip yang hak itu hilang di situ. Ini paradigm ya teman-teman ya. Ini masalah pilihan paradigma yang mau kita gunakan. Tapi kalau kita mau pakai perspektifnya keadilan, maka yang kita tekankan ini adalah yang hak. Kenapa? Karena yang hak ini ya, pemenuhan hak dalam bahasa Kantian itu adalah imperatif kategori, sesuatu hal yang unconditional gitu, sesuatu hal yang tidak perlu ditawar-tawar lagi, dia harus ada, dia harus dipenuhin hak itu gitu. Nah, apa kaitannya kemudian kita bicara soal kapabilitas ya. Jadi kapabilitas, setelah kita bicara soal yang hak gitu ya. Kemarin kan kita sempat bicara soal ada equality dan equality. Equality itu bicara soal kesamaan ya. Equity itu bicara soal kesetaraan. Ini prinsip yang hak ya. Saya ambil contoh gambar kemarin tuh, kalau ada pohon yang tinggi gitu kan, buah itu yang selalu ada di sebelah kiri kan. Kenapa? Karena miringnya enggak ya kan, dikasih tangga yang sama, kemudian itu juga masih belum bisa. Kenapa? Karena tangga kiri yang kanan. Tapi kalau ada equity,
yang memang nggak diuntungkan karena pohonnya itu miring ke kiri itu dia dikasih tangga yang lebih tinggi sehingga dia bisa memetik buahnya gitu kan. Nah teman-teman semua, prinsip equality dan equity ini jadi satu prinsip yang paling mendasar ya dalam kapabilitas gitu. Jadi kapabilitas itu ya aksesnya itu harus perlu ada jalan, karena dia punya kemampuan yang berbeda ya, keadaan yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan orang walaupun jumlahnya sedikit, tapi dia dipenuhi itu adalah manifestasi dari equity. Tapi sebenarnya teman-teman semua yang namanya equity dan equality itu dua hal yang dia tidak bisa terpisah gitu ya. Jadi equality itu harus ada itu sebelum equity. Jadi misalnya gini, kenapa misalnya perlu ada bis gitu ya, ada kereta, kalau di Jabodetabek misalnya, atau misalnya ada nanti kita bicara soal pendidikan, bicara soal kesehatan ya. Misalnya pendidikan aja deh. Misalnya pendidikan ini dia harus ada ya. Dia kualitasnya tidak memandang status sosial gitu ya. Dia tidak memandang tidak memandang kelas, tidak memandang dia orang kaya, dia anak orang miskin, semua harus dapat pendidikan dalam skala yang gitu ya. Semua harus punya akses ke sana. Itu equality. Tapi ketika misalnya dalam konteks pendidikan ada orang-orang yang misalnya yang secara netter gitu ya, secara asali misalnya dia ya tadi misalnya ada tunanetra gitu. Misalnya akhirnya dalam pendidikan itu perlu ada semacam interpreter gitu ya, atau orang yang bisa menggunakan bahasa isyarat. Mungkin cuma satu orang bisa membuat ini, tiba-tiba guru pakai bahasa Inggris gitu, walaupun kesannya apa namanya itu, jadi ada namanya equality, ada namanya siswa. Halo Mas Gradi. Ya ada orang-orang yang memang ya sorry, matiin aja videonya. Kayaknya nggak apa Mas, matiin kamera aja Mas. Ya tadi putus-putus. Saya mati saya. Tuh, maaf. Sinyal saya ternyata kayaknya nih. Nggak apa Mas, kayaknya off cam aja Mas. Ya ini saya off cam nih. Kayak berat pas kalau ngeditnya video. Nah, ada jelas sih Mas suaranya.
Ya jelas ya. Nah, jadi itu tadi gitu ya teman-teman. Pemenuhan hak itu berkaitan dengan equality dan equity. Ya pendidikan itu equality, semua dapat. Ya, semua harus dapat pendidikan. Anak orang kaya, anak orang miskin dia harus dapat. Tapi perlu ada namanya equity, kondisi-kondisi yang diberikan kepada orang-orang yang punya kebutuhan khusus, ya, keterampilan khusus atau sesuatu hal yang memang dia itu sulit untuk bisa misalnya sama dengan orang lain gitu kan. Misalnya tadi ya, saya ambil contoh, difabel itu emang paling gampang sebenarnya untuk jadi contoh ya. Orang tunanetra, siswa yang tunanetra gitu ya, siswa yang dia difabel, ketika dia di kelas, kalau dia ngikutin model pendidikan yang biasa gitu kan, di kelas pelajar mengajar yang biasa itu dia akan kesulitan. Tapi kalau misalnya apa namanya dalam sekolah itu misalnya diberikan apa namanya misalnya buku braille gitu kan, atau misalnya kalau di orang yang tidak bisa, dia tunarungu misalnya gitu kan, itu dikasih apa namanya bukan interpreter ya, apa istilahnya ya, yang penggunaan bahasa isyarat itu adalah bagian dari equity gitu. Termasuk sebenarnya orang-orang miskin gitu ya, orang-orang yang memang basicnya tidak mampu. Nah, secara equity itu dia dikasih tempat yang lebih gitu kan, supaya apa? Supaya dia bisa menyaingi atau menyamakan orang-orang yang memang dari awal itu beruntung. Jadi kan kita kan pernah dengar ya istilah tuh, orang tuh lahir itu kan dari titik itu yang tidak sama ya. Orang tuh punya titik yang berbeda-beda gitu. Ketika lahir ada yang dari titik 0, ada yang titiknya 5, ada yang 10. Ya itu kan sebetulnya titik yang berbeda itu kan sebenarnya karena bergantung pada kapital atau modal yang dia punya ya. Sesuatu hal yang memang dia punya dari lahir gitu. Makanya waktu di pembahasan kelas sebelumnya itu, ketika pendidikan itu gagal memenuhi keadilan, justru pendidikan itu jadi alat untuk mereproduksi sosial ya. Artinya orang-orang kaya itu kecenderungannya ya dia akan semakin sukses gitu kan, dibandingkan anak-anak miskin. Anak-anak miskin itu akan kesulitan untuk bersaing. Kenapa? Karena dia tidak punya akses informasi yang memadai, dia tidak punya akses jaringan yang baik, ya. Dan kita ngelihat betapa misalnya dalam konteks COVID kemarin itu kan kerasa bagaimana ketimpangan dalam pendidikan kita itu terasa banget gitu kan. Orang yang memang punya akses terhadap teknologi informasi, smartphone itu dia akan lebih mudah untuk mengikuti pola pembelajaran jarak jauh gitu kan dibandingkan orang-orang yang dia tidak punya akses itu. Ya, orang-orang yang basicnya misalnya dalam keluarga yang mampu, ya anak misalnya punya 2 masing-masing megang HP misalnya, punya laptop pula. Tapi misalnya beda dengan orang-orang yang tidak mampu ya. Dia apa namanya, anak-anaknya itu mungkin dalam satu keluarga itu HP itu misalnya dia cuma punya 1 gitu kan. 1 untuk bareng-bareng. Jadi kadang-kadang buat belajar itu dipakai gantian. Atau kadang-kadang mungkin karena paket internetnya yang ngambilnya yang murah, dia ngambilnya yang murah gitu. Jadi itu problem sebenarnya. Jadi dan ini nge-reveal banget gitu ya. Jadi istri saya tuh guru ya di Bandung itu di SMK, guru SMK gitu. SMK itu kan kebanyakan kelas menengah ke bawah ya, walaupun itu di kota ya, di pusat kota. Tapi itu bayangkan gitu ya, di kota Bandung itu ada daerah-daerah yang apa ya, daerah-daerah slum ya, sebenarnya daerah-daerah yang nggak kelihatan oleh pembangunan gitu kan, daerah-daerah yang kumuh, yang orang tuanya itu mungkin bekerja sebagai parkir gitu kan, yang kadang-kadang orang tuanya itu bercerai dan segala macam. Itu luar biasa itu, learning loss-nya itu kerasa banget gitu. Dan ya kalau diskusi saya dengan istri saya itu, anak-anak yang menengah bawah ini tuh jauh lebih struggling gitu ya, sangat susah untuk bisa menyamai kemampuan learningnya dibandingkan dengan orang-orang yang relatif lebih mampu. Jadi itu real gitu ya. Dan tantangannya adalah terlepas dari bagaimana strategi kebijakannya, tapi itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah negara untuk memenuhi prinsip equality. Setelah semua orang dapat pendidikan, equity, semua orang tuh bisa setara. Ya, ada orang-orang yang tidak beruntung dikasih tangga yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang basicnya itu memang sudah mampu gitu.
manifestasinya bisa macam-macam lah gitu ya. Manifestasinya bisa macam-macam. Tapi secara prinsip tuh pemenuhan yang hak itu seperti itu gitu. Makanya kenapa kemarin saya ambil contoh misalnya di di pembahasan sebelumnya soal keadilan dan kebijakan, kenapa sih kita perlu ada namanya jalur sepeda ya? Jalur sepeda itu bukan cuma di Jakarta loh, di Bandung tuh ada, di kota-kota besar itu ada jalur sepeda. Orang mungkin akan menganggap ya misalnya jalur sepeda tuh nggak penting gitu. Buat apa orang nggak ada yang pakai sepeda? Kalaupun pakai juga orang-orang kaya misalnya. Jalur sepeda itu hak. Dan teman-teman harus tahu ya penggunaan sepeda itu secara statistik itu bukan orang kaya paling banyak yang bisa mampu yang bisa akses. Tapi sepeda itu justru secara statistik ya, secara universalnya itu, secara makronya itu justru kebanyakan orang-orang yang dia kelas menengah ke bawah. Karena sepeda itu relatif lebih murah untuk bisa diakses. Kenapa kemudian misalnya sepeda jadi tidak efektif? Nah itulah kenapa sebelum adanya equity itu perlu ada namanya equality. Jadi orang tuh perlu, misalnya gini, kenapa di dalam kota-kota besar ya, mobilitas itu kan sesuatu hal yang harus ada ya, itu hak orang. Esensi dari transportasi itu kan perpindahan tempat ya, orang tuh berpindah dari satu tempat ke tempat lain, gitu kan. Dia berpindah dari satu titik A ke titik B. Penggunaan transportasi itu adalah berguna untuk memindahkan dia, itu namanya hak mobilitas. Mobilitas itu hak semua orang. Jadi dia pertama-tama mobilitas itu harus equality, semua itu harus ada. Semua itu harus dapat. Apa bentuk transportasi yang bisa memenuhi equality? Mobil jelas bukan, misalnya. Karena mobil itu cuma segelintir orang doang. Orang-orang kaya, orang-orang kelas menengah yang bisa akses itu. Makanya kenapa jalan tol itu sebenarnya jadi problematis ya dalam konteks keadilan. Kenapa? Karena jalan tol itu nggak semua orang itu bisa akses. Gitu. Yang kedua, apakah sepeda motor? Sepeda motor juga bukan. Kenapa? Karena sepeda motor itu walaupun banyak kelas menengah bawah itu memakai itu, akses dari penggunaan sepeda motor itu, ada studi Kompas itu bagus banget kenapa orang pakai sepeda motor ya karena dia tidak punya transportasi publiknya. Gitu kan, tidak ada transportasi publik memadai dan nyatanya sebenarnya orang yang biasa kerja gitu ya dari kota satelit dimanapun ya di kota-kota aglomerasi metropolitan itu Jabodetabek, Bandung Raya, di Palembang itu perpindahan dia dari wilayah pinggiran ke pusat kota tempat kerjanya dia itu justru costly, memakan biaya yang besar karena dia pakai sepeda motor. Kenapa sepeda motor itu ternyata memakan biaya yang besar? Apakah itu equality? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak equality. Kenapa dia tidak equality? Karena biaya yang dia makan, yang dia habiskan untuk penggunaan sepeda motor itu lebih besar, ya lebih membebani orang-orang yang secara sosial ekonomi itu di bawah dibandingkan dengan atas. Saya kelas menengah misalnya, dengan misalnya ada orang lain yang kelas bawah misalnya, orang miskin. Penggunaan sepeda motor saya itu saya nggak akan berat gitu ya dengan biaya bensin, dengan biaya perawatan motor dibandingkan dengan orang lain yang secara sosial ekonominya di bawah, dia pasti akan lebih terbebani dengan biaya bensin dan biaya perawatan motornya. Makanya kenapa sepeda motor itu bukan equality. Makanya dalam konteks saya ngambil contoh misalnya hak mobilitas, ya equality itu diwujudkan melalui sistem transportasi publik. Kenapa? Karena semua bisa akses. Kenapa semua bisa akses? Karena semua itu dikenakan biaya dan tarif yang sama. Anda naik bis misalnya dari Bogor ke Jakarta dengan harga Rp6.000. Mau orang kaya, mau orang miskin, dia sama kenanya. 6.000. Itu equality namanya. Nah, dia harus ada dulu, gitu kan. Nah, setelah equality itu ada, barulah kemudian equity itu bisa dipenuhin, gitu ya. Equity itu ya tadi, misalnya dibikinin jalur sepeda, dibikinin markah jalan khusus buat tunanetra. Ya walaupun itu akan menggelontorkan biaya besar, tapi itu harus ada, karena itu equity. Jadi,
equality itu harus terwujudkan, baru kemudian equity. Baru equity itu bisa maksimal. Kenapa orang jarang pakai sepeda ya? Karena sistem mobilitas yang dibentuk itu tidak mendukung itu. Tidak mendukung orang itu mau pakai sepeda. Siapa coba yang mau pakai sepeda kalau jaraknya itu masih jauh-jauh gitu kan? Akan sangat jarang gitu. Orang akan capek gitu. Misalnya dengan sistem transportasi publik yang belum memadai, misalnya dia tidak akan mau misalnya pakai sepeda itu. Atau misalnya orang jalan kaki ya, jalan kaki itu kan orang mau jalan itu ya kalau transport publiknya itu memadai ya. Basicnya kan semua orang punya kaki, yaitu transportasinya dia gitu. Dan cara memfasilitasi transportasinya dia itu ya dengan kendaraan umum, bikin bis, ada kereta, ada macam-macam gitu ya. Dan implementasinya itu bisa beda-beda gitu. Bisa macam-macam, ada di Jawa Tengah itu ya kan ada namanya Trans Jawa gitu kan. Di Jakarta namanya Transjakarta. Even di Palembang aja tuh udah ada LRT gitu kan, di kota-kota itu udah mulai ada gitu. Tapi itu adalah bagian dari bentuk equality. Dan ketika ada orang-orang yang memang secara khusus perlu tempat, itu namanya equity. Dan yang pasti kenapa ini harus ada? Karena prinsip dari equality dan equity itu dia tidak boleh merugikan terutama orang-orang kecil. Sepeda motor dan dan mobil itu punya emisi karbon yang tinggi gitu ya. Dia mengeluarkan pencemaran yang lebih tinggi. Jadi kalau polusi udara itu lebih merugikan siapa? Merugikan orang bawah. Kenapa? Karena kalau orang atas itu dia cenderung lebih gampang untuk bisa menghindari kerusakan lingkungan di sekitarnya kan. Tapi orang kelas bawah itu selalu jadi korban gitu ya. Misalnya saya ambil contoh tuh di Tangsel itu ada namanya BSD ya. Bumi Serpong Damai itu daerah yang elit gitu ya. Anda bayangkan ya mereka orang-orang kaya itu buang sampah itu justru ke pinggirannya. Jadi dibatasin pakai tembok, itu buang sampahnya keluar. Keluar itu tuh udah orang-orang cenderung sosial ekonomi bawah di situ. Jadi itu prinsip-prinsip yang harus ada dulu, equality dan equity itu harus dipenuhin. Ya dalam prinsip keadilan. Nah, inilah kemudian kita baru bicara soal kapabilitas gitu ya. Kenapa kemudian ada equality, kenapa kemudian ada equity? Karena itu bagian dari kondisi-kondisi yang memungkinkan kapabilitas itu terpenuhi. Sekarang kita bicara kapabilitas. Ini ada tokohnya namanya Amartya Sen, sama ada namanya Martha Nussbaum. Yang satu ekonom, yang satu filsuf politik, tapi ngomongnya sama kapabilitas ya. Oke. Sekarang saya mau nanya dulu, apa perbedaan antara kapabilitas dengan kapasitas? Apa yang membedakan antara dua hal ini? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Apa bedanya kapabilitas? Apa bedanya dengan kapasitas? Kapabilitas itu kan sebetulnya bahasa Inggris ya, capable. Dia artinya kemampuan. Kalau kapasitas itu dia lebih ke volume ya, lebih ke ukuran. Nah, yang kita gunakan ini adalah istilah capable, kapabilitas. Gitu. Jadi gini ya teman-teman semua. Dalam kapabilitas itu basis dari keadilan yang berbasiskan pada pendekatan kapabilitas itu sebenarnya prinsipnya adalah dia adalah kemampuan. Jadi kapabilitas itu kemampuan untuk melakukan sesuatu, doing, dan menjadi sesuatu, atau being. Saya ambil contoh karena dari tadi ngomongnya difabilitas ya. Misalnya difabel. Orang gini ya, orang itu kan setiap orang itu punya pilihan hidup ya. Semua orang tuh punya pilihan hidup.
semua itu apa namanya ada pilihan-pilihan yang menyertai dalam kehidupan setiap orang, gitu kan? Misalnya saya mau pergi ke apa namanya ke satu tempat, maka saya orang seperti saya, misalnya saya punya pilihan, saya bisa naik sepeda motor atau saya mau berjalan kaki misalnya. Tapi mungkin pilihan yang saya punya itu tidak dimiliki oleh pilihan orang lain. Ada orang yang misalnya orang lain itu untuk pergi tempat lain itu dia nggak ada sepeda motor, jadi pilihan naik sepeda motor itu nggak ada. Jadi kapabilitas ya pada prinsipnya adalah soal opportunity. Opportunity atau kesempatan. Kesempatan itu atau bisa juga disebut dengan pilihan. Jadi orang misalnya gini ya, kenapa misalnya orang bisa akses ke layanan kesehatan gitu ya, dia bisa sehat, dia bisa jadi apa namanya, dia bisa datang ke tempat-tempat pusat-pusat fasilitas kesehatan karena dia punya kapabilitas untuk datang ke sana gitu kan. Makanya kenapa misalnya ada equality dan equity. Orang-orang yang basicnya memang misalnya punya kendaraan pribadi misalnya, dia bisa naik mobil, datang ke fasilitas kesehatan, dia bisa dapat fasilitas kesehatan yang prima dibandingkan dengan misalnya orang-orang yang tidak punya itu. Misalnya gini, saya ambil contoh ada satu kasus dalam konteks BPJS ya, BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu oke, semua, misalnya semua orang harus punya. Tapi ketika dalam praktiknya penggunaan JKN itu seringkali bermasalah dalam praktiknya ya. Misalnya gini, orang pakai JKN itu kadang-kadang dia antri bisa seharian kan. Orang bisa antri seharian. Orang itu bisa antri seharian dan kadang-kadang yang namanya orang sakit itu pasti dia ditemenin sama keluarganya, salah satu keluarganya. Misalnya suami dan istri, istrinya sakit. Suaminya ini pekerja harian. Kalau dia ngantri seharian itu artinya dia akan kehilangan pekerjaan di hari itu. Dia akan kehilangan pilihan itu, pilihan untuk dapat penghasilan lebih. Kenapa? Karena ada satu hari di mana dia tidak dapat penghasilan apapun. Itu baru dari sisi kondisi pekerjaan ya. Terus misalnya dari segi mobilitas misalnya, untuk misalnya pergi ke rumah sakit yang dirujuk misalnya, kadang-kadang jauh. Orang yang nggak punya kendaraan itu akan susah. Kalau orang punya mobil mungkin gampang datang ke situ, dia tinggal naik mobil. Tapi kalau orang yang nggak punya akses mobil, nggak punya akses kendaraan memadai, dia harus naik umum. Transportasi umumnya nggak baik misalnya, nggak oke keadaannya. Dia harus naik taksi. Taksi itu gede biayanya. Jadi pilihan itu terbatas gitu ya. Jadi orang kan selalu bertanya, apakah sebenarnya kita itu bebas apa enggak sih? Sebenarnya kita nggak bebas-bebas amat. Kenapa? Karena kalau kita bebas itu kita punya banyak pilihan yang membuat kita itu bisa melakukan sesuatu dan menjadi sesuatu. Jadi ada hambatan-hambatan untuk kita berpartisipasi dalam masyarakat. Misalnya orang-orang difabel itu kenapa sih susah untuk bergaul dengan orang lainnya? Karena pilihannya itu dibatasin. Bisa macam-macam ya, misalnya dari infrastrukturnya tidak memadai, misalnya dari norma sosialnya yang mengejek orang-orang difabel gitu kan, yang anggap bahwa orang-orang difabel ini orang-orang yang cacat, orang-orang yang kelainan, orang-orang yang tidak layak diajak bergaul gitu misalnya. Jadi ada hambatan orang-orang difabel untuk bisa ikut partisipasi dalam interaksi sosial misalnya. Dia jadi nggak bisa melakukan sesuatu dan dia tidak bisa menjadi sesuatu. Karena ada hambatan itu. Nah, kapabilitas itu pendekatan yang mencoba untuk mengatasi hal itu. Itulah kenapa pembahasan saya dimulai dari kenapa kita perlu ada equality dan equity. Karena equality dan equity itu jadi kondisi yang memungkinkan kapabilitas itu bisa muncul. Gitu. Kayak sederhana ya, tadi saya ambil contoh misalnya transportasi publik. Transportasi publik yang baik, sistem transportasi publik yang baik itu akan mengurangi cost, biaya hidup bulanan orang-orang yang biasanya itu bekerja komuter gitu ya setiap hari. Yang mungkin penghasilannya itu pas-pasan misalnya. Tapi dengan misalnya transportasi publik yang dia bisa mengefisiensikan cost yang dia punya, itu pilihan hidup dia itu bisa lebih besar. Misalnya dia bisa nabung, dia bisa investasi, dia bisa melakukan sesuatu hal yang sebelumnya mungkin dia tidak punya.
termasuk ini loh, akses terhadap rekreasi ya, hiburan ya. Hiburan itu hak semua orang gitu loh. Dia tidak jadi privilege bagi orang kaya aja, tapi itu hak semua orang. Nah, cara untuk dia bisa mendapatkan hiburan itu adalah dengan ya tadi pilihan-pilihan itu diperbanyak. Cara memperluas pilihan-pilihan itu adalah dengan memenuhi prinsip equality dan equity, sehingga orang tuh punya pilihan yang relatif sama, walaupun mungkin nggak semua sama ya punya pilihan itu. Gitu. Jadi kapabilitas itu adalah soal bagaimana kemampuan untuk melakukan sesuatu dan menjadi sesuatu. Dia adalah soal opportunity. Karena apa? Karena opportunity lah yang kemudian menjadi jalan menuju keadilan. Makanya kenapa dalam konteks kesejahteraan, misalnya mengukur kesejahteraan, itu tidak lagi cukup misalnya kita bicara soal GDP misalnya, Gross Domestic Product gitu ya. Tidak cukup hanya bicara soal dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Konsumsi yang tinggi, itu pertumbuhan ekonominya bagus, tapi itu tidak mencerminkan kesejahteraan individual, tidak mencerminkan bahwa semua individu itu punya kesejahteraan yang sama. Sejahtera itu bukan berarti dia kaya ya. Sejahtera itu lebih dekat dengan istilahnya itu makmur. Makmur itu artinya dia basic needs-nya dia itu tercukupi. Dia punya pendidikan yang baik, dia punya kesehatan yang baik, dia punya keluarga yang baik, misalnya. Dia bisa bisa melakukan sesuatu hal yang dianggap bermakna buat hidupnya. Saya pernah ya Next Policy itu 2021 itu pernah bikin survei ya. Ini nggak terpublikasikan sih. Jadi salah satu hasil survei kita terhadap para kurir logistik itu yang kayak Gosen gitu ya, terus kayak Grab dan segala macam yang online itu ketika kita tanyakan kenapa kemudian mereka memilih untuk jadi kurir logistik padahal penghasilan mereka kecil, jawabannya adalah karena tidak ada pekerjaan lain yang mereka bisa lakukan. Pilihan hidupnya terbatas, karena itu yang bisa mereka lakukan, yang mereka lakukan itu. Siapa sih yang mau jadi tukang ojek keliling capek tiap hari ngangkut orang, naik sepeda motor keliling orang, datang jemput orang satu tempat ke tempat lain, yang bahkan sekarang keluhannya itu kan penghasilannya sekarang makin kecil, nggak kayak dulu kan. Siapa yang mau jadi orang-orang kayak gitu? Siapa sih yang orang tuh mau jadi jadi pemulung misalnya, atau orang-orang yang ini saya nggak bicara soal saya nggak bicara soal martabat nggak bermartabat pekerjaan ya, tapi pilihan-pilihan yang orang tuh kenapa sih akhirnya mau melakukan sesuatu hal yang sebetulnya itu tidak memberikan makna bagi dirinya gitu. Siapa sih orang yang misalnya mau jadi PSK misalnya gitu ya, sambil contohnya agak ekstrim misalnya, pekerja seks komersial. Siapa coba yang mau menjajakan tubuhnya itu untuk dipakai oleh semua orang dan dibayar dengan kadang-kadang biayanya itu kecil gitu. Siapa yang mau kayak gitu? Karena apa? Karena pilihan hidup mereka terbatas gitu. Nah, salah satu cara untuk bisa memberikan pilihan-pilihan itu lebih banyak, opportunity itu lebih banyak, itu adalah dengan pemenuhan equality dan equity dalam semua dimensinya. Gitu. Jadi dalam setiap aspek equality dan equity itu harus ada di pendidikan, di kesehatan, ya, di di politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial. Equality dan equity itu mesti ada, mesti terpenuhi dulu. Gitu. Kayak kemarin tuh menarik kan. Jadi ini kapabilitas ini seperti yang dikatakan Mas Yusuf minggu lalu tuh. Soal sebenarnya peningkatan kapabilitas ini bisa menjadi jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Contoh yang diambil Mas Yusuf kemarin kan menarik ya, misalnya pedagang ya. PKL itu kan seringkali jadi warga kelas 2 ya dalam dalam kehidupan ekonomi kita ya. Informalitas itu sesuatu hal yang nggak bisa dihindarin. Dan PKL itu jadi salah satu bentuk manifestasi dari informality kita gitu. Dalam dunia pekerjaan itu adalah aktivitas ekonomi yang tidak terhitung dalam pertumbuhan kita. Itu tidak masuk tuh konsumsi Anda membeli cilor, makanan-makanan yang Anda beli di pedagang-pedagang kecil itu tidak dihitung dalam pertumbuhan ekonomi, tidak dihitung sebagai bagian dari GDP, tapi mereka hidup ada dan itu jumlahnya besar, hampir 50% kalau nggak salah. Tapi kemudian kenapa dalam
kebijakan tata ruang kita itu mereka selalu dipinggirkan. Karena mereka biasanya dianggap kumuh, dianggap kotor, dianggap tidak mencerminkan kebersihan, kenyamanan bersama. Makanya kadang-kadang mereka tuh dikasih tempat yang agak jauh. Itu kan tidak memenuhi equality dan equity ya, gitu loh. Padahal kalau kita misalnya dengar penjelasan Mas Yusuf kemarin, orang-orang yang memang basicnya PKL itu justru harusnya dikasih tempat yang lebih. Orang-orang yang memang menggantungkan pekerjaannya dari dagangannya dia gitu, yang sehari-hari itu dia dapat dari situ, dia kasih lebih di tempat itu. Dia dikasih tempat ya, ruang yang memang memungkinkan dia itu untuk bisa jualan, ketemu pelanggan yang lebih dekat dengan pasar kalau katanya Mas Yusuf tuh. Lebih dekat dengan pasar, bukan justru ditempatkan dengan yang jauh. Sekarang berapa orang sih, berapa pedagang sih yang katanya kalau jualan-jualan gerobakan tuh omsetnya bisa gede. Oke, memang ada orang-orang yang omsetnya itu bisa jutaan sehari misalnya dari aktivitas jualan. Tapi berapa orang dari pedagang itu yang bisa seperti itu? Kan jumlahnya nggak akan banyak pasti kalau kita mau hitung survei satu-satu gitu ya. Itu kan kita cuma melihat fenomena observasi yang sifatnya itu individual aja kan. Sebenarnya kita ngelihat ada pedagang, oh enggak, pedagang itu sebenarnya mereka kaya. Kita lihat dulu, apakah semuanya seperti itu misalnya. Termasuk misalnya aktivitas penggusuran gitu ya, misalnya karena ingin membangun sesuatu, menggusur orang itu juga akhirnya menghilangkan hak gitu kan, dia akan menutup kapabilitas dia. Kenapa? Karena informalitas ya teman-teman semua, orang-orang yang informalitas itu dia menjangkarkan aktivitas ekonominya itu tuh pada tempat di mana dia itu lahir dan tumbuh di situ. Jadi walaupun misalnya dia dipindahkan ke tempat yang jauh, dikasih kompensasi uang itu nggak akan cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan dia. Misalnya gini ya, orang biasa di tempat itu dia dagang nasi uduk atau dagang ketoprak, dia tergusur dari situ. Dia pindah ke tempat lain yang dia tidak tahu bagaimana mengelola pasar di situ. Itu akan turun penghasilan dia. Karena apa? Karena dari interaksi itulah kemudian orang jadilah pelanggannya. Dan karena ada dia lahir dan besar di situ, itulah identitasnya dia, gitu. Itu adalah hak dia, hak atas ruang itu namanya keadilan ruang. Nah, keadilan itulah yang kemudian kapabilitas itu bisa tercapai. Karena apa? Karena pilihan hidup dia itu semakin banyak. Sekali lagi ya saya katakan bahwa kapabilitas ini bukan soal orang jadi kaya semua, enggak gitu ya. Tapi makmur, dia bisa menikmati pelayanan-pelayanan yang memungkinkan di hidup dia itu bisa lebih bermakna. Makanya kalau dalam konteks kebijakan publik, biasanya istilah kapabilitas ini bisa diturunkan ke, kalau dalam istilahnya UNDP itu adalah human development ya. Human development itu ada pendidikan, ada kesehatan, ada hidup layak gitu. Pendidikan itu ya artinya knowledge ya. Semua orang itu knowledge, akses pengetahuan itu semua harus punya. Harus gampang, harus bisa semua dapat itu. Kalau kesehatan ya semua orang harus sehat gitu kan. Tidak ada orang yang merasakan stunting misalnya, tidak ada orang yang gizinya terpenuhi dengan baik gitu kan. Kemarin tuh menarik ya kalau teman-teman main Twitter tuh sempat ramai soal bekal anak yang cuma nasi sama Indomie gitu kan, dijadiin satu kotak. Itu kadang-kadang kan orang tuh tidak sadar ya. Misalnya kadang-kadang orang tuh selalu mempermasalahkan persoalan gizi itu terhadap masalah personal ya, karena dia tidak tahu, karena dia kok bisa gitu ya. Padahal kan sebenarnya akses makanan bergizi yang murah-murah juga ada gitu kan. Kenapa bisa begitu? Itu sebenarnya pilihan masalahnya itu bukan masalah personal. Misalnya masalah knowledge ya, masalah pengetahuan. Kenapa ada orang yang bisa ngasih makanan bergizi, kenapa ada orang enggak? Itu bukan cuma soal akses uangnya aja, tapi akses pengetahuannya aja. Nah itu kan harus dipenuhi oleh negara ya. Jadi itu problemnya struktural tuh kayak gitu tuh. Problemnya di problem kelas. Kayak gitu teman-teman. Jadi kapabilitas itu bicara soal bagaimana dia bisa capable, dia bisa memenuhi ada basic kapabilitas yang membuat dia itu bisa hidup layak ya, hidup layak seperti orang lain. Kalau teman-teman mau lihat contoh ekstrim yang ketimpangan sosialnya rendah ya misalnya negara-negara Skandinavia gitu ya, yang
Orang tuh udah nggak perlu berpikir lagi soal kesehatan, tidak lagi khawatir soal pendidikan karena udah serve itu sudah ada gitu, udah tersedia di situ. Tapi poinnya kan karena di sini kapabilitas itu tidak memadai bagi semua orang, makanya akses terhadap informasi itu aja pun masih kesulitan orang. Jadi dia multidimensional tuh, dia saling berkaitan satu sama lain antara satu dengan yang lainnya. Jadi orang-orang, kenapa misalnya orang-orang miskin itu dia bukan hanya soal miskin moneter, tapi miskin itu juga bisa berkaitan dengan kemiskinan informasi, kemiskinan interaksi sosial karena dia terkucilkan, yang kemudian ini ngerembet ke masalah-masalah keluarga. Coba teman-teman lihat deh, orang-orang itu bercerai, ya, orang tua itu bercerai, itu biasanya itu terjadi pada kelompok menengah ke bawah dibandingkan dengan kelas atas. Keluarga harmoni itu bukan karena dia sadar dia bisa mewujudkan itu, tapi yang namanya perwujudan keluarga harmonis itu didukung dengan kondisi-kondisi yang lain, gitu kan? Kayak misalnya saya ambil contoh waktu itu kenapa negara kita itu fatherless ya, misalnya dikatakan fatherless. Apakah karena bapak-bapak di negara kita itu tidak tanggung jawab, misalnya tidak mau tahu soal kebutuhan anak? Kan enggak juga sebenarnya. Misalnya dalam beberapa kasus, misalnya bapaknya itu harus bekerja lebih, mengambil pekerjaan lebih karena kebutuhan, atau misalnya kadang-kadang dia tidak punya informasi yang memadai akan hal itu. Jadi ada gap pengetahuan, ada gap ekonomi, ada gap sosial yang menyebabkan persoalan-persoalan kapabilitas ini muncul gitu ya, menyebabkan kenapa pilihan-pilihan orang itu jadi terbatas. Nah, dalam kebijakan publik yang perlu perlu diperhatikan itu adalah kapabilitas itu sebetulnya. Jadi bagaimana kebijakan itu bisa memberikan peluang, opportunity kepada setiap orang supaya dia bisa itu hidup layak gitu kan. Dari aspek pendidikan, dari aspek kesehatan, itu banyak sekali nanti dimensi-dimensinya gitu ya teman-teman semua. Tapi poinnya adalah kapabilitas itu perlu diwujudkan oleh pengusaha lewat public policy, lewat kebijakan publik. Dan pilihan dari kebijakan publik itu harus dimulai dari pemenuhan atas equality dan equity. Pemenuhan apa yang hak. Karena pemenuhan apa yang hak itulah kemudian kita terwujud tuh masyarakat yang lebih makmur. Kenapa? Karena ketika hak itu dipenuhi, itu kesenjangan itu bisa agak berkurang. Walaupun memang dalam praktiknya kadang-kadang kebijakan publik yang mengutamakan hak itu tidak mengenakan bagi orang-orang yang memang punya privilege di awal ya. Yang memang udah kaya misalnya di awal. Kayak misalnya gini ya, kalau orang yang biasa naik mobil sehari-hari, itu tiba-tiba trotoarnya itu dilebarin buat ngasih hak ke pejalan kaki, itu dia akan ngeluh tuh karena mungkin makin macet gitu kan. Tapi itu harus dilakukan karena apa? Karena equality itu harus dilakukan dulu. Makanya equality dan equity itu seringkali tidak bisa menyenangkan semua pihak. Ini masalah pilihan aja, kebijakan ini mau berpihak kemana dulu gitu. Berpihak pada yang memang secara struktur sosial itu tidak diuntungkan, atau memang yang memang basicnya itu sudah diuntungkan. Dan itu adalah bagian dari pilihan-pilihan dalam paradigm dalam kebijakan publik kita, gitu. Nah itu ya teman-teman semua. Jadi kapabilitas itu seperti itu gitu ya. Jadi bagaimana kebijakan publik itu bisa memenuhi hak pendidikan, hak kesehatan, termasuk sebenarnya hak-hak yang memungkinkan kapabilitas itu muncul, hak mobilitas, ya hak untuk mengakses internet misalnya. Kayak misalnya kan sekarang kan internet itu kan jadi kebutuhan bersama ya. Nah internet itu harusnya equal, semua orang tuh punya akses ke sana. Makanya kalau saya secara pribadi ya, saya cukup geram ya, maksudnya melihat kayak BUMN Telkomsel tuh membanggakan perolehan pendapatan dari penjualan paket internet. Itu kan aneh ya, maksudnya internet itu hak semua orang gitu loh. Kalau mau ideal, teman-teman semua internet itu gratis gitu. Itu equal baru. Itu equality semua harus dapat.
Karena itu udah realitas hari ini digital gitu ya. Terus semua harus dapat tuh akses itu. Jadi selain dibangun infrastrukturnya, ya aksesnya juga dimudahkan, digratiskan gitu. Itu bagian dari kebijakan-kebijakan yang memungkinkan equal dan equality itu bisa diwujudkan. Barulah kemudian dari equality itu, kapabilitas itu bisa mungkin. Karena apa? Pilihan hidup orang itu makin banyak. Pilihan-pilihan dalam kehidupan orang itu makin banyak. Makanya kenapa Amartya Sen itu nyebut kapabilitas itu selalu dekat dengan freedom, bebas. Jadi bebas itu ada kebebasan negatif, ada kebebasan positif. Kebebasan negatif itu kita udah dapatkan sejak era kemerdekaan. Gitu ya. Sejak era kemerdekaan kita udah punya kebebasan negatif, kita bebas dari tekanan orang lain, kita bebas dari penjajahan. Kita, kalau kata Yudi Latif tuh, ya, kebebasan negatif kita itu surplus, tapi kebebasan positif kita itu masih defisit. Kenapa? Kebebasan positif itu adalah kebebasan untuk kita menjadi seseorang yang memang kita inginkan. Satu profesi, satu karir yang memang itu bermakna bagi kita gitu. Kita menjalankan sesuatu itu bermakna. Tidak harus besar ya, ini bukan soal gaji gede gitu, tapi poinnya adalah ketika Anda melakukan sesuatu itu bermakna. Anda bertani gitu kan, menggarap pertanian, lahan walaupun itu kecil itu bermakna buat Anda, itu berarti Anda bahagia dengan hal itu gitu kan. Misalnya ini kan jadi menarik ya, misalnya kenapa kayak Yogyakarta itu dengan UMR yang rendah gitu kan. Ini saya tidak dalam konteks menormalisasi upah rendah ya. Misalnya dalam konteks yang UMP-nya rendah, terus apa namanya dia gaji ya upah rendah, terus apa sih kalau kemiskinannya itu kalau salah paling tinggi di Yogyakarta, tapi pas disurvei soal kebahagiaan mereka dia provinsi yang paling bahagia, itu kan aneh ya. Kenapa orang bisa bahagia? Apa sih well-being itu, kebahagiaan, kesejahteraan itu apa sih gitu kan? Ya itu Anda paling nggak basic needs Anda itu terpenuhi gitu kan. Ini kan mengingatkan kita kalau teman-teman pernah dengar Maslow ya, Maslow piramida tuh yang di awal itu Anda memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, sampai di akhir itu puncaknya itu adalah apa namanya hal-hal yang lebih dari itu gitu. Tapi kan basic paling bawah ini sandang, pangan, papan itu yang kita pelajari di sekolah itu ya harus terpenuhi secara layak gitu. Dan orang itu bisa bahagia kalau dia kebutuhan dasarnya itu bisa terpenuhi. Makan nggak perlu mewah misalnya, tapi dia bisa makan cukup, gizi cukup, anak-anaknya pada sehat, anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik, bisa mengenyam pendidikan dengan baik, itu well-being, sejahtera, dia makmur gitu kan. Sebetulnya gitu ya, jadi teman-teman semua secara prinsip pemenuhan ini tuh sangat sederhana ya, tapi secara praktikal ini sangat rumit ya. Misalnya dalam pendidikan aja, apakah pendidikan kita memenuhi prinsip kapabilitas? Apakah pendidikan kita itu mengekspansi kapabilitas manusia? Apakah misalnya pelayanan kesehatan kita itu mengekspansi kapabilitas manusia? Apakah kesehatan kita itu membuat orang itu semakin sehat? Apakah kebijakan pangan kita itu membuat semua orang itu bisa akses makanan bergizi? Ya kan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab sebenarnya. Dan Next Policy sebenarnya akan menyelenggarakan kelas ya kalau ada kesempatan dan waktu lagi untuk ngebahas per sektor nanti tuh. Bagaimana pendidikan, bagaimana kesehatan, bagaimana yang dimaksud dengan hidup layak tuh gimana di ekonomi, di politik, kita akan coba bahas itu. Tapi poinnya adalah semua basisnya itu adalah kapabilitas. Gitu teman-teman semua. Jadi poin daripada kapabilitas ini adalah bagaimana ya kebijakan publik itu bisa memberikan pilihan-pilihan atau kebebasan kepada orang lain, kepada orang gitu ya. Dan inilah yang dimaksud oleh Amartya Sen sebagai development as freedom. Jadi pembangunan itu harus memberikan kebebasan, membuat orang itu makin bebas. Kalau pembangunan yang terlihat fisiknya bagus, tapi orang semakin menderita, semakin tidak bebas, itu ada yang salah dari pembangunan. Gitu. Nah, itu normatif ya teman-teman ya. Nah, silahkan nanti kita bisa bahas dari berbagai sektor dan saya kira ini sebagai pengantar saja teman-teman semua untuk apa namanya pagi ini apa yang saya sampaikan.
Silakan teman-teman semua kalau ada yang mau tanya dulu. Saya ngomong ceramah panjangan kayaknya. Silakan. Ismail. Iya Mas, sebelumnya makasih banyak. Mas, jadi udah nyampein juga, karena ini menarik juga gitu Mas ya. Maksudnya tentang tadi dengan di Sumatera juga saya merasakan sih Mas gitu. Waktu itu ketika tol itu dibuat, ada kondisi para pedagang-pedagang yang ada di jalan-jalan yang akhirnya dikorbankan itu kehilangan pendapatan gitu. Waktu itu ketika dikalkulasikan lumayan besar jumlahnya, sampai miliaran gitu Mas, dana yang hilang gitu. Karena kan Sumatera basisnya memang jalan gitu ya Mas, memang di jalan yang umum, jadi nggak ada tol gitu. Tapi mungkin karena dengan ada tol, orang-orang juga perlu gitu kan, biar lebih efisien dan semacamnya gitu. Dan itu sebenarnya menarik gitu Mas. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan tentang ini Mas gitu, tentang equality dan equity tadi gitu. Misalnya ketika equality dan equity tadi itu dibuat gitu kan, atau misalnya diimplementasikan dalam kebijakan gitu, tentu ada yang nggak suka gitu, ada yang suka juga gitu kan. Yang sesuai Mas bilang tadi, tergantung kita mau berpihak kepada yang mana gitu. Namun tentu kan Mas, kalau yang equality sama equity ini kan yang ngebikin dua kebijakannya tentu dari pemerintahan gitu, atau orang-orang yang memiliki kewenangan gitu, yang mungkin ketika mereka proses pemilihan, proses pencalonan, mereka membutuhkan dana yang cukup besar gitu, yang nggak sedikit mungkin mereka adalah para pebisnis gitu, atau misalnya disupport oleh para pebisnis gitu, yang tentunya mungkin nanti dengan ketika mereka terpilih, jarak antara equality dan equity yang perlu dibangun itu semakin jauh gitu. Nah, menurut Mas, apakah dengan kondisi ini sebenarnya ini bisa tetap terjadi gitu kan, dengan gagasan yang mereka bawa gitu, atau mungkin dengan tujuan mereka, dengan latar belakang mereka yang memang mereka pebisnis, yang mungkin mereka lebih mengutamakan efisiensi gitu, ataupun mungkin juga dengan rencana-rencana mereka di masa depan gitu, misalnya nanti proyek-proyek yang tol dan semacamnya, yang ternyata itu justru menjadi jauh nih gitu, semakin senjang gitu. Menurut Mas sendiri gimana? Karena saya melihat ada kondisi yang berbeda gitu kan dengan yang kita harapkan gitu kan. Tapi nanti dengan orang-orang yang mengambil kebijakan, dia punya tujuan yang berbeda juga gitu. Mungkin bagaimana menurut Mas Gradi? Seperti itu Mas dari saya. Terima kasih. Thank you. Ya memang sih problem ya. Maksudnya ini paradigm baru ya. Yang bukan sebenarnya nggak baru sih, ini sesuatu hal yang ada gitu, maksudnya ini hal yang memang sudah dibayangkan oleh para founding fathers ya, karena mothersnya dulu dikit kan, jadi disebutnya fathers. Itu apa namanya, misalnya Bung Hatta ya, Hatta itu membayangkan kebijakan publik kita itu ya seperti ini. Makanya kalau teman-teman cek misalnya di konstitusi kita itu perbincangan soal hak ya, walaupun dulu tuh pasal-pasal soal hak itu belum ada, bahkan itu diperkuat ya di era reformasi, pasal-pasal soal kayak pasal 33, itu kan sebetulnya pasal di mana equality ya, misalnya bumi, air, kekayaan alam, dikuasai negara, digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat misalnya, itu kan sebenarnya bagian dari equality ya, bahwa artinya negara itu harus memastikan bahwa semua orang itu bisa menikmati resource yang sama gitu. Sebenarnya secara ideologi negara kita dan Pancasila itu kan sebetulnya ngarahnya ke sana ya, makanya kenapa kalau teman-teman misalnya baca bukunya Yudi Latif tuh soal negara paripurna tuh judulnya tuh, dia bicara soal Pancasila dari sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5, itu sila 1 dan sila 3 itu bicara soal mentalitas bangsa kan, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, itu mentalitas. Yang keempat itu udah mulai agak praktikal tuh, dia institusional, karena dia kerakyatan ya kan, dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu kan demokrasi. Yang kelima itu imperatifnya tuh, kalau kata Yudi Latif tuh di preambul kita itu cuman bagian 5 itu yang diminta apa namanya secara imperatif, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu imperatifnya. Jadi kalau kata dia sebenarnya pemenuhan mentalitas itu dan demokrasi kita itu hanya mungkin diwujudkan ketika keadilan itu ada. Jadi orang itu nggak akan mungkin dia bisa bertoleransi dengan orang lain ketika tidak ada adil di dalamnya gitu ya. Orang tidak mungkin misalnya ada orang lapar, bagaimana mungkin misalnya orang lapar itu bisa bertoleransi terhadap orang yang kenyang misalnya. Jadi stigma-stigma negatif, rasa-rasa negatif ya, pandangan-pandangan negatif
terhadap orang lain, terhadap kelompok lain itu terjadi karena adanya ketidakadilan gitu kan. Kenapa misalnya orang-orang kita itu misalnya sangat sentimental terhadap Cina ya, karena dulu Cina itu dapat tempat yang sangat besar di era Soeharto misalnya. Itu hal yang basic ya, maksudnya itu hal yang kalau kita lihat dalam paradigma konstitusi kita sebenarnya arahnya ke equality dan equity. Tapi memang benar gitu ya apa yang dikatakan Mas Hazim ini, ada beberapa problem ya, misalnya ketika seorang pejabat publik itu terpilih melalui election gitu kan, mungkin karena dia karena dia dibiayai, karena dia diberikan donasi oleh pengusaha-pengusaha tertentu ya yang kaya raya, akhirnya kebijakan-kebijakannya itu kan memberikan keuntungan buat mereka gitu kan. Itu problem di satu sisi, tapi sebenarnya problem besar lainnya adalah paradigma kebijakan kita yang justru agak berbeda dibandingkan dengan apa yang kita bahas hari ini gitu. Saya ambil contoh gini, misalnya kemarin tuh ramai soal jual pasir ya. Ada yang ngikutin nggak? Mau tahu Mas, ekspor pasir ya Mas? Pasir, ya. Oke, ekspor pasir itu menguntungkan banget. Demand-nya ada tuh di pasar tuh. Kayak Singapura tuh seneng kan, dia beli pasir dari Indonesia untuk memperluas wilayahnya misalnya. Untungnya gede, pemasukan buat negara itu gede, itu efisiennya luar biasa banget itu. Bisa memberikan pemasukan bagi negara. Tapi kan problemnya banyak yang nentang kan, karena itu misalnya ngerusak lingkungan gitu kan. Nah ini paradigma yang dominan sebenarnya dalam kebijakan publik kita, itu cuma satu contoh kasus aja. Termasuk misalnya dalam konteks misalnya jalan tol yang saya sebut tadi. Kalau misalnya mau membangun konektivitas, kenapa bukan jalan yang semua orang bisa akses? Kenapa harus jalan tol misalnya? Kenapa harus ada orang yang dikorbankan? Padahal bisa bikin jalan bersama, yang itu misalnya lebarnya sama, semua orang bisa akses ke sana tanpa memandang kelas. Orang-orang yang basicnya dia punya usaha di sana, berjualan di pinggir-pinggir jalannya, dia tetap bisa hidup. Kenapa tidak itu yang dibangun misalnya? Mungkin lebih tidak efisien secara biaya, lebih efisien misalnya bangun jalan tol, karena jalan tol itu bisa ngelibatin swasta. Ya, ada model partnership-nya misalnya dengan pihak swasta gitu kan, walaupun itu BUMN kan. Pasti kan ada investasi di sana. Tapi poinnya adalah ini masalah pilihan ini juga jadi masalah paradigma kebijakan yang kita ambil gitu, kita bawa. Orang selalu bilang ya, pembangunan itu baik untuk semua. Pembangunan itu dalam banyak hal dia juga tidak bebas nilai ya. Pembangunan itu punya berpihak dia. Entah itu disadari atau tidak. Gitu kan. Entah orang itu, entah yang bikin kebijakannya itu sadar apa enggak, itu makanya kenapa kadang-kadang istilah-istilah yang kita kejar itu pertumbuhan, kita bisa pengen jadi negara 5 besar dunia, itu justru kita perlu pertanyakan apa gunanya itu untuk kesejahteraan masyarakat kita gitu kan. Apakah itu justru mengorbankan sebagian dari masyarakat kita yang memang basicnya tidak beruntung gitu kan. Jadi itu hal-hal yang selain daripada memang mungkin ada keterlibatan, saya nggak tahu sih ya, maksudnya apakah ini ada pengaruhnya, itu kan yang dibilang Mas Hazim tadi, apakah ada pengaruhnya karena dia dulu semasa kampanye dibiayai oleh pengusaha dan kemudian kebijakan yang dihasilkan berpihak pada mereka, itu mungkin ada gitu ya. Tapi secara umum kebijakan publik kita itu mengarahnya ke arah sana gitu, terutama yang ekonomi ya teman-teman semua. Jadi paradigmanya tuh cost benefit, melihat untung rugi. Kalau misalnya ada macet, ya berarti jalannya ditambah gitu kan. Walaupun mungkin harus trotoar yang dihapuskan, sekalian jalannya diperlebar gitu. Tapi kan tuh ada hak yang tergerus. Jadi ini masalah pilihan yang mau kita anggap baik atau pilihan yang kita anggap hak. Apakah yang hak ini, paradigma keadilan ini tidak ada sama sekali? Ya ada gitu. Misalnya kayak undang-undang disabilitas itu kan udah ada tuh. Itu mengutamakan hak, yang 2018 itu udah ada perdanya di beberapa daerah tuh udah dibikin misalnya. Tapi kan itu harus jadi mainstream dalam kebijakan kita gitu. Apakah pendidikan kita itu memenuhi prinsip adil misalnya gitu kan? Apakah misalnya sistem zonasi itu memenuhi prinsip adil?
yang kemarin ini itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih implementatif, yang lebih operasional, tapi itu bisa kita balikin lagi. Jadi equality dan equity itu bisa jadi tools ya yang kita gunakan untuk menilai satu kebijakan. Gitu. Mungkin gitu ya Hazim ya. Oh iya Mas, makasih banyak Mas Suradi untuk jawaban. Ada lagi yang lain. Mudah-mudahan ngerti yang saya omongin ya. Yang saya cuap-cuap, saya nggak tahu nih ngerti apa kagak. Karena ini apa ya, ini materinya sebenarnya perlu ada beberapa kali pertemuan ya. Maksudnya ini padat banget kalau mau ngomongin kapabilitas gitu. Saya mau bahas ini sebagai pengantar aja. Kalau teman-teman mau lebih detail, cari aja buku Development as Freedom ya. Amartya Sen itu bagus. Kalau teman-teman mau mempelajari lebih dalam, itu buku yang mengkritik utilitarianism, juga menganggap bahwa pembangunan itu harus menghadirkan kebebasan, membuat orang tuh jadi bebas, bukan makin sengsara gitu ya, bukan makin dikit pilihannya, tapi makin banyak gitu. Dan ntar bisa berkait dengan macam-macam ya, misalnya apakah pendidikan ala Nadiem Makarim ini yang ingin link and match dengan industri ini udah bener belum sih gitu. Apakah pendidikan itu misalnya menjadi instrumen ekonomi semata gitu ya misalnya, atau sebenarnya pendidikan itu kalau kita mau balikin lagi ya dia harusnya seperti kata Ki Hajar Dewantara ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan ungkapan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dalam konstitusi atau dalam Ki Hajar Dewantara itu nyebutnya memanusiakan manusia, itu kan kapabilitas sebenarnya, basicnya. Memanusiakan manusia itu kapabilitas. Karena apa? Karena orang itu jadi manusia seutuhnya dengan dia punya kemampuan, punya pilihan yang lebih banyak sehingga dia bisa mengambil pilihan hidup yang bermakna buat dia. Gitu. Nah ini menarik nih kalau kita mau bahas per sektor nanti nih. Gimana teman-teman, ada lagi yang mau ini? Saya anggap teman-teman paham dulu lah apa yang saya omongin. Kalau nggak paham ya nanti kita diskusi lagi. Gimana, ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Ini kita kelas terakhir ya, teman-teman semua. Kelas terakhir. Sebenarnya sih nanti next policy kita mau bikin lagi ya. Kemarin setelah evaluasi materi yang ada, kayaknya kita perlu bikin yang lebih mendalam ya. Jadi kemarin saya diskusi sama Mas Ulhak, itu kayaknya kita perlu bikin satu tema, satu pendekatan kapabilitas ini kita bahas secara lebih mendalam tuh. Mulai dari sisi filosofisnya ya sampai ke turunan kebijakan yang lebih sektoral tuh, pendidikan, kesehatan, tuh kayak gimana sih manifestasinya. Tapi kurang lebih teman-teman perlu memahami kapabilitas tuh ya yang saya sebut tadi gitu. Paling itu sebagai ini aja, apa namanya, sebagai pemantik aja buat teman-teman. Oke, itu ya teman-teman. Nanti kalau ada batch 2 saya akan infokan mungkin dengan materi dan kurikulum yang berbeda. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau nggak ada lagi, nanti ini seperti biasa rekamannya akan di-post ya. Dan saya mau kasih informasi untuk kelas. Sebenarnya kan dulu itu kita mau bikin penugasan ya, cuman karena kayaknya agak susah kalau harus ada bikin makalah dan segala macam, itu tidak dimasukkan sebagai komponen penilaian. Tapi bagi teman-teman misalnya yang punya ide untuk nulis, untuk bikin esai, untuk bikin makalah, feel free untuk kontak kita gitu ya, next policy. Kita akan, sebenarnya sih kita mau coba buat buku soal ini ya, buku soal keadilan dan kebijakan publik ya, tapi ini lagi nyari penulis-penulisnya yang oke buat masuk. Jadi semacam bikin makalah nanti kita jadikan chapter gitu, tadinya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau buat esai, apapun misalnya mau esai buat media, atau misalnya bikin makalah, itu kontak kita aja. Prosesnya pasti panjang sih nanti, karena ada diskusi dan segala macam, tapi itu feel free. Tapi itu prinsipnya nggak kita masukkan sebagai bagian dari komponen penilaian. Yang kedua nanti, karena ini kelas terakhir, teman-teman seperti biasa nanti
tetap ngisi ya presensi yang kita serahkan di grup. Nanti kita akan nilai teman-teman masih sertifikat ada nilainya itu berdasarkan ya ini ya keaktifan dan presensi yang sudah teman-teman isi gitu. Di kelas nanti kita akan kirimkan mungkin lewat email kali biar gak enak. Ada semacam sertifikat gitulah. Gitu ya teman-teman semua. Ada yang ingin ditanyakan mungkin terakhir? Nah, saya nongol ya. Dari saya cukup sih Mas Gradi. Cukup Thank ya. you Mas untuk kesempatannya bisa belajar bareng juga. Ya thank you banget, saya juga senang banget bisa jadi ini semacam seleksi alam ya, dari awal banyak 20-an sampai segini. Orang-orangnya sampai saya hafal pokoknya yang masuk kelas tuh. 30 Mas kita sebenarnya Mas. Iya 30 ya, sebenarnya 29 kalau nggak salah. 29 ya Mas ya. 29. Ya ini memang experience pertama ya, maksudnya Next Policy itu kan kita biasanya jadi lembaga konsultan aja yang ngerjain konsultasi lembaga lain segala macam. Ini untuk first time kita buka bootcamp kelas macam ini jadi prototype juga buat kami. Makanya nanti harapannya kalau ada feedback bisa disampaikan aja ke kami biar nanti nih bisa jadi pengembangan lebih lanjut nih. Kita buat lebih oke gitu ya materi-materi dan penyampaiannya. Oke, kalau nggak ada saya ucapkan terima kasih banyak ya Mas Hazim, ada Kiram. Kiram saya baru lihat lagi nih. Ada Salsabila. Kiram gimana kabarnya Kiram? Lagi AFK kayaknya ya. Ada Mas Salsabila, ya Mas Helmianto, Mbak Mita terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, ada Mbak Risti, Putri, ya ada Mas Arto. Thank you. Kita akhiri ya teman-teman semua untuk kelas kita. Alhamdulillah nggak kerasa ya kita udah melaksanakan kalau kayaknya udah 10 kali pertemuan dari sebelum Ramadan. Ramadan pagi-pagi juga luar biasa teman-teman datang pagi-pagi ngantuk-ngantuk pasti itu jam 8 pagi. Biasanya masih tidur. Hari Sabtu pula. Terus sampai sekarang teman-teman konsisten. Weekend kayaknya Mas. Weekend kan ya kan makanya weekend libur-libur. Iya. Pas begini. Makasih banyak. Kita cukupkan ya teman-teman semua. Nanti kita akan kirimkan ya untuk sertifikat dan ya sertifikat aja sih nggak ada dannya. Nggak ada lagi. Udah itu aja teman-teman semua. Makasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Gradi. Terima kasih Mas Gradi. Next Policy. Thank you. Thank you Next Policy. Sampai jumpa di kesempatan lain.